A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan kasih sayang, rahmat, rezeki dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah jeda sekalipun hanya sekejap mata. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tingkatkan amal ibadah kita selalu istiqomah untuk menjalankan syariat yang telah ditetapkan oleh Islam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentunya juga sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya yang selalu taat kepadanya sampai hari akhir nanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita semuanya, keluarga kita, saudara-saudara kita, anak kita dan cucu-cucu kita, dzurriat kita nantinya mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya akan melanjutkan sharing kita tentang kisah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang kisah Abu Lahab, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan masuk neraka. Kisah Abu Lahab ini ada dalam Al-Quran di dalam surat Al-Lahab. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika turun surat di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, itu wa angdir ashiratakal aqrabin, dan berilah beri peringatanlah kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Ayat ini Bapak Ibu sekalian memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan kepada keluarga dan kerabatnya. Dalam tafsir ringkas Kementerian Agama dijelaskan bahwa ayat ini bermakna, dan berilah peringatan wahai Rasul kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Janganlah mereka menyekutukan Allah, dan ajalah mereka ke jalan yang benar. Keluarga adalah lingkaran pertama yang harus menjadi prioritas dakwah. Ini menjadi dasar bagi kita bahwa kita harus selalu berdakwah kepada keluarga kita sebagai ring satu ring satu yang akan menolong kita nantinya di alam barzah maupun di hari akhirat ya. Kemudian kita harus mengandalkan unsur kekerabatan. Kemudian ring kedua yaitu saudara-saudara kita di luar rumah kita, keluarga inti kita ya, tidak bisa menolong dari supaya jika mereka masih tetap berbuat syirik. Jadi kita harus mendakwai mereka. Kenapa? Kalau mereka masih berbuat syirik, ya nggak bisa menolong kita. Maka kita menjadi ring satu, ring utama di keluarga kita. Kemudian ring kedua, keluarga kita yang rumahnya berbeda lah gitu ya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW pun segera keluar dari rumahnya setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah secara terang-terangan tadi. Beliau kemudian menuju Bukit Syafa untuk menyampaikan risalah Islam. Beliau berdiri di atas Bukit Syafa dan menyeru orang-orang untuk berkumpul. Bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah berangkat haji dan umroh tentu paham ya, bahwa posisi Bukit Syafa itu tidak jauh dari Ka'bah ya. Mungkin ya sekitar 200 atau 300 meteran. Ka'bah dan pelatarannya itu pada zaman itu adalah tempat favorit bagi orang-orang Mekah
untuk berkumpul. Mereka menyembah berhala-berhala mereka di sana itu, dan tempat kongko-kongko bisnis bersama sahabat-sahabatnya atau bersama orang-orang yang datang ke Mekah. Setelah banyak kerabat dan orang-orang Mekah yang berkumpul, Rasulullah SAW mulai berdakwah dan mengucapkan, "Kalau aku katakan kepada kamu bahwa musuh dengan kuda perangnya ada di balik bukit ini, adakah di antara kamu yang percaya?" Semua orang pun menjawab, "Ya, kami percaya," jawabnya ya. Hal ini bisa terjadi karena Nabi Muhammad SAW memang dikenal jujur dan tidak pernah berdusta di kalangan masyarakat Mekah sejak beliau kecil. Rasulullah SAW pun meneruskan perkataannya, "Sekarang aku beri peringatan kepadamu semuanya bahwa di hadapan saya ini azab Tuhan yang besar sedang mengancam kamu." Seluruh orang pun berdiam mendengar itu ya. Ini suatu seruan yang aneh itu bagi mereka ya. Dan kemudian berusaha memahami apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun tiba-tiba, ibu sekalian, Abu Lahab berteriak dengan lantangnya dengan penuh amarah, "Apakah kamu mengumpulkan kami hanya untuk mengatakan itu, hai Muhammad? Celakalah engkau," katanya dengan keras ya. Abu Lahab pun kemudian terus mencela ya, Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata yang kasar, bahkan akan melempari beliau dengan batu ya, dan menyebut Nabi Muhammad sebagai orang yang keji dan pembohong. Mendengar cacian dan hinaan Abu Lahab yang kasar tersebut, Nabi Muhammad SAW hanya diam, dan pada saat itulah kemudian Allah menurunkan surah Al-Lahab ayat 1-5 sebagai jawaban atas cercaan Abu Lahab. Maka Rasulullah pun kemudian membacakan surat tersebut di hadapan mereka yang hadir pada saat itu di dekat Bukit Syaufa ya. Surat Al-Lahab itu juga disebut sebagai surat Al-Masad ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasyab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hamalatal hatab. Fi jidha hablum mim masyad. Ya. Artinya Bapak Ibu sekalian ya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia ya. Dalam catatan kaki yang dimaksud kedua tangan Abu Lahab adalah Abu Lahab itu sendiri ya. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan memasukin api yang bergejolak, yaitu neraka. Begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian, mendengar jawaban Rasulullah SAW yang menyampaikan surat Al-Lahab tersebut ya, Abu Lahab tambah marah dan tambah murka kan gitu ya. Dia terus berteriak-teriak dengan sumpah serapah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga pertemuan pun menjadi kacau dan bubar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, setelah pertemuan itu Rasulullah SAW pun mengadakan pertemuan kembali, yang sebenarnya dia tidak mengundang Abu Lahab karena bisa kacau nanti ya. Namun ia mendengar berita itu dari orang-orang Mekah ya, dan kemudian ikut mendatangi acara dakwah Rasulullah SAW yang dengan kondisi tentunya masih marah, masih penuh dendam gitu kan ya. Abu Lahab pun di dalam pertemuan itu kembali berteriak-teriak, mencela, menghina Nabi Muhammad SAW. Namun Bapak Ibu sekalian, ada seorang bibi Rasulullah SAW, yaitu Sofiyah binti Abdul Muthalib, menegur kepada Abu Lahab, "Wahai saudaraku," ini kan masih saudara kan ya, "apa sangkaanmu kepada laki-laki itu?" Maksudnya adalah kepada Nabi Muhammad SAW. "Sudah sepantasnya dia begitu. Demi Allah, tidakkah para kepala agama dulu telah memberitahukan kepada kita dari keturunan Abdul Muthalib yang bergelar Nabi dan Rasul Allah, dan orang itu tidak lain adalah Muhammad." Nah,
Akan tetapi Bapak sekalian, Abu Lahab yang sudah dendam penuh amarah itu ya tidak bergeming ya. Ia tetap marah dan memusuhi risalah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Ia berteriak, demi berhala Lata dan Uzza, katanya dengan kerasnya. Itu adalah dongeng dusta, itu adalah cerita bohong, katanya ya. Kemudian Abu Lahab pulang dengan penuh kemarahan tadi kan, segera menemui istrinya dengan perasaan kesal kepada tentunya kepada Rasulullah SAW. Kemudian ia segera memanggil kedua putranya Utbah dan Utaibah dan menyuruh mereka, Bapak sekalian ya, kedua anaknya itu menyuruh kedua anaknya tersebut untuk menceraikan istri-istrinya. Siapa istri-istrinya dia? Yaitu Roqayyah dan Ummu Kulsum, yang keduanya adalah putri Rasulullah SAW. Nah, kemudian Utbah dan Utaibah pun memulangkan istri-istri mereka kepada Rasulullah SAW dengan kata-kata yang kasar. Dia mengikuti kemarahan bapaknya, karena kan dimarahin, diomelin kayak gitu ya. Utaibah mencela Rasulullah SAW dan putri-putrinya, sementara Utbah hanya diam saja pada saat mengembalikan istrinya. Dalam kisah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nanti Ruqayyah itu kan dinikahi oleh sahabat Utsman bin Affan, dan ketika Ruqayyah wafat Bapak Ibu sekalian, Utsman pun menikahi Ummi Kulsum. Masya Allah ya. Rasulullah SAW yang menerima kembalinya kedua putrinya tersebut tentu saja dengan perasaan yang sedih dan berlinang air mata, hingga berlinang air mata. Beliau pun kemudian berdoa, ya Allah, kirimkanlah kepada mereka anjing-anjing penjaga. Mendengar doa itu, doa Nabi Muhammad SAW tersebut, Ibu sekalian, kedua putra Abu Lahab ini pun ketakutan dan segera lari meninggalkan rumah Rasulullah. Dalam kisah selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengirimkan seekor singa yang besar untuk mencegat rombongan dagang Utbah dan Utaibah di wilayah padang pasir Al-Jarhoh, yaitu di daerah Syam. Utaibah pun kemudian tewas diterkam oleh singa tersebut, sementara anggota rombongan yang lain selamat termasuk Utbah. Karena apa tadi ya? Utaibah itu mencela, menghina, kemudian pada saat mengembalikan istrinya gitu. Alhamdulillah ya. Nah, Abu Lahab Bapak sekalian dan istrinya dan kedua anak laki-lakinya tadi menjadi penentang dakwah Rasulullah SAW. Ia menggunakan sebagian besar hartanya termasuk kalung kesayangan istrinya untuk menentang risalah yang dibawa Rasulullah SAW. Abu Lahab sering menguntit atau mengikuti kemanapun Nabi Muhammad pergi untuk mencegah dan memberitahu kepada orang-orang yang didakwai Rasulullah SAW bahwa apa yang diserukan Nabi Muhammad SAW itu disampaikan, dibantah oleh Abu Lahab adalah hal yang bohong semuanya, dusta semuanya ya. Alhamdulillah ya. Istrinya juga sering menabur kotoran unta dan duri-duri di depan rumah Nabi Muhammad SAW dan di jalan-jalan yang sering dilalui Nabi Muhammad untuk pergi berdakwah. Tujuannya tentu saja ya dengan harapan agar Nabi Muhammad SAW tidak bisa keluar rumah dan tidak pergi berdakwah. Nah, suatu hari Ummu Jamil Bapak Ibu sekalian, yaitu yang istri Abu Lahab tadi, ini berangkat ke Ka'bah sambil membawa batu. Karena marah itu, ia ingin melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu yang dibawanya. Nah, pada saat itu di halaman Ka'bah, Nabi Muhammad SAW sedang duduk-duduk dengan sahabat Abu Bakar. Namun Ummi Jamil Bapak sekalian, Masya Allah, celingak-celinguk mencari-cari Nabi Muhammad, tapi dia tidak melihat Rasulullah SAW berada duduk di samping Abu Bakar ya. Masya Allah ya. Ia pun kemudian dengan jengkel dan berteriak kepada Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, di mana itu temanmu itu?" Katanya, "Si Muhammad," katanya. Bapak sekalian, tentu saja Abu Bakar kan kebingungan ya. Oh, Nabi Muhammad ada di sebelahnya, kok dia tanya dengan teriak-teriak dengan mata melotot penuh kemarahan gitu ya. Abu Bakar hanya diam saja dan tertekun tidak menjawabnya gitu ya dari pertanyaan Ummu Jamil itu. Karena tidak dijawab gitu ya, dicuekin lah gitu kasarannya. Kemudian istri Abu Lahab pun pergi dan
Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah dia tidak melihat engkau?" Rasulullah SAW pun menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutup penglihatan dia sehingga tidak melihat keberadaanku di sini. Masya Allah ya. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang berdakwah di pasar Dilmajas, beliau berkata, menyampaikan risalahnya, "Hei sekalian manusia, katakanlah La ilaha illallah." Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Niscaya kamu sekalian akan mendapat kemenangan. Ya, orang-orang yang berkumpul di situ yang sedang mendengarkan Nabi Muhammad, kemudian ya dengan penuh kesungguhan ya. Namun kemudian tiba-tiba datanglah dengan lari-lari Abu Lahab sambil berteriak-teriak dan berkata, "Jangan kalian dengarkan dia. Dia adalah khianat dengan agama nenek moyang kita. Dia adalah seorang pendusta," katanya. Masya Allah ya. Begitu dendamnya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, utusan kabilah-kabilah Arab ya, pada suatu saat utusan kabilah-kabilah Arab hendak menemui Nabi Muhammad SAW di Mekah untuk meminta keterangan mengenai Islam. Mereka pun juga dicegat oleh Abu Lahab dan dikatakan kalau orang itu nanti bertanya tentang kemenangan dia, orang itu bertanya kemenangan, dia pun menjawab dia itu penipu, dia itu tukang sihir katanya. Oh, bilang ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kematian Abu Lahab itu dalam perang Badar ya, setelah perang Badar tidak ikut berperang ya, tidak ikut berangkat perang. Ia mewakilkan dan membayar seseorang yang bernama Al-Azi bin Hisham untuk menggantikannya. Ia juga tentunya harus memberi uang kan, mengganti dirinya gitu kan ya, menebus dirinya dengan dia, berarti dia memberikan uang kepada Al-Azi bin Hisham ini. Bahkan dia juga menyumbangkan hartanya sebanyak 4.000 dirham. Masya Allah ya, 4.000 dirham itu kalau sekarang kira-kira sekitar 280 juta lah kalau dirupiahkan gitu. Tapi Bapak sekalian, setelah perang Badar selesai, Abu Lahab mendapat berita bahwa pasukan Mekah telah kalah dalam perang Badar. Puluhan orang atau di sekitar 70 orang sudah tewas, bahkan puluhan orang juga tertawan. Kemudian ia jatuh sakit hingga meninggal setelah peristiwa tersebut. Nah, peristiwa tentang ini sudah kami kisahkan di depan ya, tentang Abu Lahab pada saat itu. Ada beberapa riwayat seputar kematian Abu Lahab ini ya. Nah, ini akan kita jelaskan lagi. Abu Lahab kemudian bertengkar dengan orang Quraisy ya, dalam kisah yang lain Abu Lahab ini kemudian bertengkar dengan siapa Bapak Ibu? Saudaranya sendiri ya, yaitu istrinya Abu Thalib, yaitu Lubabah. Istrinya Abu Thalib atau Lubabah atau juga dikenal sebagai Ummu Fadl ya. Kemudian ia didorong hingga jatuh dan kepalanya dipukul dengan batu atau dengan tongkat kayu lah, dengan kerasnya, sehingga terluka parah dan berdarah. Lukanya tidak sembuh-sembuh dan itu menyebabkan infeksi yang keras hingga dia tewas ya. Dalam riwayat lain Bapak sekalian disebutkan ia menderita setelah dipukul itu, setelah sakit itu ia menderita sakit yang parah dalam kulitnya gitu ya, penuh dengan bisul dan nanah, sehingga baunya sudah tercium dari beberapa meter ketika akan mendekatinya hingga dia meninggal dunia. Hingga 3 hari Bapak Ibu sekalian, keluarganya tidak ada yang mau mendekatinya, tidak ada orang yang mau menjamahnya sehingga berbau busuk. Tapi akhirnya jasadnya dikuburkan dengan cara yang hina, dimasukkan ke dalam peti dan didorong keluar kota Mekah dengan gerobak, lalu dimasukkan ke dalam liang lahat dan ditimbun dengan kerikil dan pasir. Saat ini Bapak Ibu sekalian, ada bukit ya di luar Mekah itu yang bernama Bukit Abu Lahab di pinggiran kota Mekah yang diperkirakan sebagai lokasi kuburan Abu Lahab. Walau alam ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, putra Abu Lahab yaitu Utbah ya, alhamdulillah akhirnya memeluk Islam setelah Fathul Mekah bersama saudaranya Mu'attab ya, setelah disadarkan oleh pamannya yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Keduanya saat itu sedang bersembunyi di Arafah, sementara putrinya Baroh sudah masuk Islam duluan, yaitu saat masih di Mekah dan bahkan ikut rombongan hijrah ke Madinah. Nah,
kedatangan kedua saudara sepupunya tadi, yaitu Utbah dan Mu'attab ini untuk masuk Islam, Rasulullah sangat gembira dan menyambutnya dengan sukacita. Masya Allah ya, apa itu keluhuran budi dari Rasulullah SAW. Tidak menyimpan dendam Bapak Ibu sekalian setelah masuk Islam, meskipun sebelumnya adalah musuhnya. Insya Allah ya. Rasulullah SAW lalu membawa keduanya ke Multajam ya. Multajam itu sebuah tempat di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, lalu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho atas keislamannya. Kemudian mereka pun keduanya berbahagia dengan wajah yang berseri-seri karena keislamannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah salah satu hukum membolehkan dan mendorong para jamaah yang sedang di sekitar Ka'bah ya, baik jamaah umroh, jamaah haji, untuk bisa berdoa di Multajam, yaitu lokasi di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah tadi. Tempat ini merupakan salah satu tempat yang mustajab ya, terkabulnya kita berdoa dari 18 tempat mustajab di sekitar Masjidil Haram ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, para sepupu tadi, sepupu Rasulullah, yaitu putra putri dari Abu Lahab, mereka ikut berdakwah mendampingi Rasulullah SAW, bahkan juga ikut berperang. Di perang Hunain, Utbah selalu mendampingi bersama Rasulullah. Utbah tetap tinggal di Makkah hingga wafatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, surat Al-Lahab juga memberikan sudut pandang bagi kita tentang takdir ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Abu Lahab dan istrinya atas kesombongannya yang selalu merendahkan Rasulullah SAW dan menolak kebenaran risalah yang disampaikan Rasulullah SAW, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang terhina, terlaknat dan masuk neraka. Ketetapan ini Bapak sekalian, faktanya ya, tidak bisa diubah meskipun antara turunnya surat Al-Lahab dan kematian Abu Lahab berselang waktu sekitar 14 sampai 15 tahun ya. Peristiwa ini juga menunjukkan akan kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan atau karangan dari Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dituduhkan oleh kalangan musyrikin Makkah waktu itu dan kalangan Orientalis saat ini. Nah, kenapa begitu? Nah, coba Bapak Ibu sekalian ya, ketika surat Al-Lahab turun itu kan berarti Rasulullah masih berada di Mekah sampai Al-Lahab meninggal mati ya, meninggal itu ada jarak 14 tahun ya. Itu sudah ditetapkan 14 tahun dalam kondisi yang saat itu ya, artinya apa, berjalan gitu. Apabila Quran itu bukan ketetapan yang diturunkan oleh Allah, kan bisa aja ya Abu Lahab kemudian masuk Islam, maka habislah firman Allah itu semua. Karena apa? Firman Allah sudah menetapkan Abu Lahab masuk neraka, Abu Lahab itu musyrik dan tidak akan masuk Islam, ya kan? Dalam waktu 14 sampai 15 tahun sampai dia meninggal itu ternyata begitu keadaannya. Tidak ada usaha, tidak ada apapun yang bisa membalikkan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam takdirnya ya, takdir para manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Semoga menambah keimanan kita, semoga meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilmu tambahan, sudut pandang baru yang meningkatkan keilmuan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting Bapak Ibu sekalian ya. Kekurangan dan kesalahan karena kefakiran saya dalam menyampaikan ini mohon dimaafkan dan mohon saran apabila dengan hikmah untuk kenyamanan bersama ya. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.